wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari ini. Mata pelajaran apa? SKI. Apa itu SKI? Ya, sejarah kebudayaan. Ya, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Yang memimpin doa siapa hari ini? Ayo, apa? Silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sudah rapi semuanya? Kita ambil absen dulu pada hari ini. Yang tidak hadir siapa? Yasir. Yang tidak hadir? Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan. Termasuk apa kepercayaan mereka? Allah itu menyembah berhala. Jadi mereka mengakui sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur. Jadi mereka berusaha menghentikan dakwanya dengan cara mendekati siapa? Pamannya Abu Talib. Mendekati pamannya supaya Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Jadi semenjak penolakan itu, kafir Quraisy berusaha menghentikan Nabi dengan berbagai cara. Dan caranya apa? Menjelek-jelekan ajaran Islam. Baru apa lagi? Ya, baru baru melawan dan mereka siksaan terhadap para pengikut Nabi. Dan kan seminggu lalu sudah dibahas toh. Jadi ada yang siksaan datang dari Rasulullah dan juga ada yang datang dari para sahabat Rasulullah. Jadi mereka kaum Quraisy berusaha menawarkan untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah. Jadi mereka akan mengikuti ajaran Nabi tanpa meninggalkan ajaran mereka. Jadi orang mengikuti apa Nabi, tapi tidak meninggalkan ajaran mereka. Di situ Nabi Muhammad setuju atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena Nabi Muhammad hanya ingin orang dan masyarakat kafir Quraisy hanya ada menyembah kepada Allah, tidak ada kepada yang lain. Jadi peristiwa tersebut diabadikan dalam surat Al-Kafirun. Apa surat Al-Kafirun? Ya. Jadi hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak pernah pula menjadikan penyembahan Tuhan yang aku sembah. Jadi untukku agamamu dan untukku adalah agamamu. Ya, sekarang ini ibu akan bagi, ini kan sudah bagi kelompok toh, kelompok 1 nanti akan berdiskusi ya. Ini kelompok 1 sama ya materinya tentang dakwah rahasia dan dakwah terang-terangan. Ini kelompok 2
kelompok 3 dan ini kelompok 4. Jadi ini nanti akan monimoja. Kita akan mendengarkan hasil dari setiap kelompok ya yang akan memaparkan hasil diskusi. Ya, semuanya semangat bersemangat, tepuk tangan untuk tangan. Semangat terus semangat. Oke, mulai dari kelompok 1. Siapa ketua kelompoknya? Dev, ayo Dev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang pertama ada dakwah rahasia. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara Syria atau sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercaya. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah Syria selama 3 tahun. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai As-Sabiqul Awwalun, orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Nabi Musa. Sekian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ayo untuk kelompok 2 Zaki. Ayo Zaki, mulai. Langsung ke rendah. Apa potong deh, terang-terangan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi dari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, dakwah terang-terangan atau hujan. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengutus Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Ansar ke anak-anak. Nabi menyuruh kepada kaumnya untuk berserah diri kepada Allah. Namun semua sahabatnya menentang Rasulullah. Ali Abi Thalib pun yang tidak menentang. Setelah Nabi merasa kesempatan dari Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas Safa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul di seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada Isa beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari hadis itu Abu Lahab akan bicara, "Belakang engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah surah Al-Lahab. Dan itulah dakwah Nabi terdengar seluruh muka. Kemudian turun ayat surah Al-Hijr 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan menempatilah orang-orang yang muslim. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Hasil capaian kami diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Makan deh. Kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membawakan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah rahasia atau sirriyah. Langkah awal yang beliau ambil adalah melakukan dakwah secara sirriyah, rahasia atau sendiri-sendiri, melibatkan keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang bisa dipercaya. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah sirriyah selama 3 tahun. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Zaid bin Haritha bin Syarahil. Yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib atau sepupu beliau. Yang keempat atau yang paling terakhir adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat beliau. Melalui dakwah Abu Bakar, beberapa sahabat dakwah terang-terangan atau dakwah ketika perintah dakwah terang-terangan menyuruh kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Sekarang lagi merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindungi dan menyampaikan wahyu Allah. Beliau berdiri di atas Ka'bah lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari kiamat. Dari yang hadir di situ Abu Lahab akan tutup. 4. Ada yang bertanya? Ya. Oh, Nazrul. Ayo Nazrul, ingin bertanya apa Nazrul pada kelompok berapa? Kalian kelompok 4 ini bertanya kelompok 2. Berapa lama dakwah Nabi Muhammad sejak Ya. Ayo, kelompok 2 siapa yang jawab? Ya, apa? Ayo silakan apa? Jadi Nabi Muhammad berdakwah secara sirriyah selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi perhatikan ya, Nabi Muhammad melakukan dakwah sirriyah atau sendiri-sendiri selama 3 tahun. Ada lagi yang bertanya? Tidak. Ada? Oke, kalau begitu Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini tugas mandiri ya, 1 orang 1. Nanti ini dijawab, lalu dikumpulkan. Nanti ini kumpulnya. Kumpul. Diskusi kami pada hari ini insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menunjukkan bahwa strategi dakwah Nabi Muhammad adalah contoh nyata tentang bagaimana seorang pemimpin harus menghadapi rintangan dengan ketekunan, kesabaran, kebijaksanaan, dan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Ya. Jadi insya Allah kalian adalah sebagai generasi penerus bangsa yang harus melanjutkan dakwah dari Nabi Muhammad. Ya. Sampai di sini materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi